Kami mohonkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah sholatul duha agar menempati tempat dalam masjid dalam rangka sholat sholatul duha agar menjadi sholat jamaah yang sempurna. Sekali lagi kami himbau kepada jamaah sholatul duha agar menempati saf-saf kosong untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa ajjalillahu wa hajamal ahjab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul hadithul karim wa nahnu al-jari minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin karam wal muhtaram yang saya hormati para kiai, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para pejabat sipil maupun militer, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholatul duha yang berbahagia, wabil khusus yang sama kita hormati pimpinan Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor Serok Al-Mukarram Ustaz Bapak Kiai Ahmad Bodol Rubi BC beserta jajarannya, yang sama kita hormati Ketua TKM Masjid Jamil Mujahidin Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Sarmudi HS beserta jajarannya, yang sama kita hormati Kepala Desa Pusaka Rakyat Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Wahid Sos beserta jajarannya. Ma'asyiral muslimin ikhwanul iman jamaah sholatul duha rahimakumullah. Di pagi cerah yang baik ini, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan salat, yaitu salat sunnatul duha 10 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Juni tahun 2020 Masehi. Hari Raya Idul Adha merupakan atau disebut juga Hari Raya Haji dan Hari Kurban. Ada 3 peristiwa penting terkait Idul Adha. Yang pertama, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW melaksanakan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah pada bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga,
Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman jamaah masjid Jami'ah Mujahidin rahimahullah. Izinkanlah saya di sini selaku protokol membuat acara akan menyampaikan beberapa pelaksanaan salat Sunnah Idul Adha. Yang pertama, tentu saja atas nama pribadi segenap Yayasan Taqwa Jamaah Bogor, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ah Mujahidin, segenap Dewan Guru Yayasan Taqwa Jamaah Bogor Sero mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Kemudian yang kedua, Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ah Mujahidin menerima hewan kurban. Satu dari PT Sumarekon, satu kambing. Dua dari Saudari Jian Radija binti Haji Muhammad Santosa, satu kambing. Tiga dari Saudari Amira Ajara binti Haji Muhammad Santosa, satu kambing. Empat dari Ibu Haji Asmani, satu kambing. 5 dari Ibu Badriyah, satu kambing. 6 dari saudari Binda kami, satu kambing. Kemudian 7 dari Amiruddin Fahmi, satu kambing. Juga untuk Muhammad bin Manan, Maya binti Fulan, Mardani binti Kaba, Hajar Nama binti Nali, Fahraji bin Abdullah, dan Fatimah binti Haji Mahbub. Kemudian daftar hewan kurban yang diterima di musola-musola Taman Masjid Al-Mujahidin. 1. Musola Nurul Iman menerima hewan kurban dari almarhumah Hasanah binti Kabrodi, satu kambing. Dari Ibu Yati binti almarhum Jeli, satu kambing. Dari Saudara Bagas Ikhwal Effendi bin Effendi, satu kambing. Kemudian 2. Musola Nur Ikhlas menerima hewan kurban dari PT Anugerah Mandiri AM, satu kambing. Dari Bapak Aduk, satu kambing. Dari Yayasan Al-Amanah, satu ekor sapi. 3. Musola Nur Ikhlas menerima hewan kurban dari Bapak Yamin atau Ibu Rohaya, satu kambing. Dari PT Sumarekon, satu kambing. 4. Musola Al-Jihad menerima hewan kurban dari Ibu Marsina, satu kambing. Dari Bapak Amir, satu kambing. Dari Bapak Fajri, satu ekor kambing. Dan dari Warung Makan Solo Ilham, satu ekor kambing. Kemudian 5. Musola Al-Barkah menerima hewan kurban dari Bapak Eko, satu kambing. Kemudian 6. Musola Qabatul Jannah menerima hewan kurban dari Saudara Ana Masna, satu kambing. Dari Saudara Ahjaya Kamali, satu kambing. Dari Bapak Ali, satu kambing. Dari Saudara Ali Yusuf, satu kambing. Dan dari Jamaah Musola Raudhatul Jannah, satu ekor sapi. 7. Musola Al-Ikhlas menerima hewan kurban dari almarhum Bapak Ganim bin Jeman, satu kambing. Dari Yasin bin Ganim, satu kambing. Dari Bapak Ustaz Iding bin Abdullah, satu kambing. Dari Maryani binti Sayyidi, satu kambing. Dari Sani binti Sayyidi, satu kambing. Dari Ahmad Andri bin Yani, satu kambing. Dari Ahmad Mauladi bin Yani, satu kambing. Dari Ibu Yah binti Kongrian, satu kambing.
dari Reja Aisyah binti Reki Junaidi 1 ekor kambing, dan dari M. Adrian bin Sugeng Riyandi 1 ekor kambing. Kemudian 8 musola Ibnul Yakin dari Haji Sani 1 ekor kambing, dari Nurasia 1 ekor kambing, dari Ibu Mimpadillah 1 ekor kambing, dari Bapak Madan 1 ekor kambing, dari Bapak Agus Supriyadi 1 ekor kambing, dari Saudara Nur Aladin 1 ekor kambing, dari Saudara Enrok Itiudin Hakim 1 ekor kambing, dari PT Asabah Sehat Medika 1 ekor kambing. Kemudian 9 dari Musola Taubah menerima hewan kurban dari jamaah Musola Taubah 1 ekor sapi. Jumlah hewan kurban yang diterima Masjid Jamiul Mujahidin sebanyak 7 ekor kambing. Kemudian dari musola dalam naungan Masjid Mujahidin sebanyak 33 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Semoga kurbannya diterima Allah SWT, dimurahkan rezekinya dan diberkahi hidupnya. Ala hajibnya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya petugas sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, imam oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Saruni HS, khatib oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Abdul Latif Muntaha MC, Bilal oleh Al-Mukarram Ustaz Surahmi Mahmud, bacaan zikrullah oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Nahwi Hambali, kemudian baca doa oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Abdul Latif PSC. Kemudian petugas menarikan uang sholawat kaum bapak 1 oleh Bapak M. Ali Rasul, 2 oleh Bapak Ustaz Tarbiah Hadi, dan 3 oleh Saudara M. Taufik. Kemudian untuk kaum ibu 1 oleh Ibu Maryam, 2 oleh Ibu Mulyadi Murais, dan 3 oleh Ibu Haja Baidah. Kemudian yang terakhir yang ketiga, kaifiyah sholat Idul Adha. Adapun sholat niat sholat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah doa iftitah di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rukun sujud sama dengan sholat umumnya. Rakaat kedua di sela-sela 5 takbir sama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la Allahu Akbar walillahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa ta'ala wa nashkuruh wa natubu ilayhi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fahuwa wahdahu ghafarul dhunub wa sattarul 'uyub wa 'allamul ghuyub. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام المتقين الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu jalla dzikruhu fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu ila akhir ayat. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Mengawali khutbah Idul Adha yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua terutama kepada diri khatib sendiri untuk senantiasa kita berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita tingkatkan amaliyah sehari-hari kita dan juga kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin berbahagia jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Saat ini kita berada di dua hari raya. Hari raya pertama yaitu hari raya hari Jumat, saudara-saudara. Ini yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari seminggu
kita berhari raya setiap minggu setiap hari Jumat. Lalu yang kedua, hari raya Idul Adha. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 bulan di akhir tahun 1440 Hijriah. Beberapa hari akan ada pergantian tahun Hijriah. Ini yang kita kenal dengan Sayyidul Aqwan atau Sayyidus Sanawat. Maka bagi umat Islam boleh pada hari ini untuk tidak menunaikan sholat Jumat nanti, tapi harus kita ganti dengan sholat zuhur. Kalaupun nanti kita melaksanakan Jumat, itu mungkin lebih utama, karena hari ini bertemu dua hari raya. Idul Adha ada di hari Jumat. Demikian saudara-saudara dijelaskan di dalam kitab Rawdatul Thalibin karya Al-Imam An-Nawawi Al-Muslim. Ikhwatul iman, jamaah salat Adha yang berbahagia. Sebagaimana kita maklum bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah model manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian yang begitu banyak, ujian-ujian yang bertubi-tubi, dan beliau lulus sukses dari berbagai ujian-ujian yang Allah berikan. Buktinya beliau lulus diuji oleh orang tuanya. Beliau lulus diuji istrinya. Beliau lulus diuji anaknya. Bahkan beliau lulus juga diuji oleh umat manusia. Maka kalau hari ini kita diuji dengan anak kita misalnya, pertanyaannya, luluskah kita saudara-saudara? Seandainya kita diuji oleh anak kita, diuji orang tua, biasanya kita kalah akidah kita. Diuji dengan istri, mengalah iman kita. Bahkan diuji dengan anak, hancur. Apa yang hancur saudara keyakinan kita? Sebut nama Ibrahim dalam sholat 5 waktu, satu kali sholat kita sebut nama Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut 4 kali dalam sholat kita. Ini bukan sekedar di ujung lidah, bukan sekedar di ujung bibir kita saja, saudara-saudara. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari Idul Adha dan pelajaran yang kita ambil dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, saudara-saudara, orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak lepas dari ujian, saudara-saudara. Yang diuji adalah keimanannya saja. Allah jelaskan, ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita menduga kita ini dibiarkan begitu saja? Ketika kita sudah beriman pada Allah, lalu Allah tidak berikan ujian? Tidak, saudara. Wa hum la yuftanun.
mereka itu pada agama belum diberikan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dulu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika ujian datang tentu kita segera beriman, harus tegar sebagaimana Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang ujian silih berganti, ujian apapun saudara-saudara, jalan-jalan menyempit karena ada kebijakan gubernur, itu ujian buat kita bagi pengendara. Bersabar kita, itu ujian. Dan kita jangan lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwatal iman, jamaah sholat Idul Adha rahimahullah. Yang kedua, pelajaran yang kita petik dari Idul Adha dan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah akan meminta kita seperti Nabi Allah Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kambing-kambing kita yang punya kambing banyak, saudara. Allah tidak meminta sapi kita, kerbau kita, bahkan unta-unta kita kalau kita punya unta. Tidak. Tetapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang paling kita cintai dalam diri kita ini. Apa saja? Anaknya Ibrahim yang bernama Ismail alaihissalam. Ismail ini saudara-saudara, anak yang paling didambakan selama Ibrahim belum punya anak. Padahal sudah beristri satu, Sarah, sampai kawinlah beliau dengan Siti Hajar. Saat itu usianya sudah 86 tahun, saudara-saudara. Lalu dikaruniai anak. Itu anak kesayangan Nabi Ibrahim selama 26 tahun. Jika kita mengatakan misalnya saudara cinta kepada Allah, mana yang lebih kita cintai? Anak kita atau Allah? Mana yang lebih kita cintai? Harta kita atau Allah? Maka Nabi jelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayya min mali, riwayat min mali wa waladi wa naslihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku ini kata Nabi dicintai daripada hartanya, bahkan anak-anaknya, bahkan semua orang yang dicintai. Kecil dibanding Nabi Allah Ibrahim. Kita setiap tahun berkurban, bahkan saat itu tidak seujung rambut dari amalnya Ibrahim sudah kerdil amal kita. Dari berbagai penjuru negara, semuanya berkorban. Yang haji pun berkorban. Bahkan mereka juga berkorban kepada mereka yang busuk pada waktu itu. Tapi tidak ada yang di negara Mesir saudara-saudara. Mereka orang Mesir lebih mengutamakan Idul Adha dibesarkan. Tidak ada manfaat duit.
Jadi tidak ada manusia dunia manapun yang rela mengorbankan agamanya. Ini belum tetapi dalam yang lamaan putranya Ismail paling terbaik dari sekian banyak kemudiannya ganti dengan tidak sedikit kesukaannya ini besok pada pulang aja nih. ketaatan yang dituntut Jadi itu merah tapi kita dituntut untuk Buat laporan udah pada pulang aja. yang layak buat kita bagi yang mampu yang tidak mampu untuk berubahnya. Ini biangnya nih, provokatornya nih. Ini biangnya nih. Kita saudara-saudara, kalau kita bercinta kepada ayah kita, kalau kita lebih cinta kepada istri kita lebih cinta kepada anak-anak kita, kepada harta kita, bahkan perniagaan kita yang begitu banyak, bahkan rumah-rumah kita yang begitu banyak, kita lebih cinta kepada itu semua. Ingat saudara-saudara, harta, anak, istri, itu semua tidak dapat memberikan, tidak bisa membantu apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali anak yang soleh saja, saudara-saudara. Kecuali harta yang bisa diselipkan untuk Allah saja dan lain-lain, saudara-saudara. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man. Nanti di hari kiamat harta dan bermanfaat, saudara-saudara. Anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, bahkan bertitel doktor sekalipun, bahkan melebihi doktor, bukan titel berprofesor, tetapi kalau anak tidak soleh, saudara-saudara, anak tidak baik, tidak ada manfaatnya yang bermanfaat itu adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa hati. Jadi penanganan hati ini sangat penting, saudara-saudara. Ikhwatal iman rahimakumullah, sapi itu yang sudah kita serahkan ke panitia, saudara-saudara. Kambing itu yang sudah kita serahkan ke panitia, saudara-saudara, akan datang di hari kiamat nanti, tanduknya, bulunya, semuanya, kuku-kukunya yang gak bermanfaat buat kita, nanti akan menjadi saksi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin jamaah saudara yang berbahagia, pertanyaannya, sudahkah kita berkorban? Yang punya kelebihan harta, yang punya harta lebih, orang bisa menyembelih kambing, orang bisa menyembelih sapi, kerbau, bahkan unta mungkin bagi berada di alam. Di hari yang mulia ini, saudara-saudara, besoknya lagi, dan besoknya lagi sampai tanggal 13 kita sudah
saudara. Tapi di hari lain setelah Idul Adha lewat, setelah hari Tasyrik lewat, masuk tanggal 14 Dzulhijjah sampai ketemu tanggal 10 Dzulhijjah lagi, di hari-hari lain bisakah kita yang bergaji bulanan, bisakah kita memotong infak hanya 2,5% saudara? Yang hartanya lebih bisakah dia berzakat atau bersedekah atau berinfak atau apa nama-nama lainnya saudara-saudara? Ini pertanyaan yang patut kita jawab masing-masing saudara, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Intinya saudara-saudara, apapun yang Allah minta, ini tentu yang bisa menolong ketika kita sudah mati nanti, itu adalah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, apa pelajaran yang kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana keberhasilannya beliau mendidik putra beliau sampai putranya yang bernama Ismail ini patuh yang luar biasa saudara. Tidak alam kepalanya, tidak tanggung-tanggung, patuhnya kepada abahnya, patuh kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saudara-saudara, ini termasuk tingkat irasional, nggak masuk akal, musymakul kata orang Mesir, ghairu makul, nggak masuk akal ini. Ismail mau disembelih, coba anda sekarang akan memberikan jawaban, bapak aja saya buang duluan, pasti begitu anda sekarang menjawab. Saudara-saudara hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, seorang anak ketika menghadapi kematian jaminannya saudara-saudara, kalau mau disembelih jaminannya kematian, mengakhiri hidup di dunia, hanya ada satu pada Nabi Muhammad SAW. Disitulah saudara-saudara letak pendidikan kepada anak, mata pelajaran yang bisa kita petik di Idul Adha dari keluarga Ibrahim, pendidikan yang berkualitas. Kita jadikan Bogor ini sentral pendidikan saudara-saudara di kecamatan Tarumajaya. Ayo saling bahu-bahu, saling bekerja sama, saling asah, saling asuh. Tidak ada saling gontok-gontokan dan sebagainya, saling marah-marahan, tidak ada. Kita bangun bersama pendidikan di Kampung Bogor, di Kecamatan Jaya, misalnya biasa. Ikhwatal iman rahimakumullah, disitulah saya katakan letak mendidik putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Mari saudara-saudara, saya mengajak bagi saya, masyarakat semua, kita didik kita supaya patuh, supaya taat seperti patuhnya Nabi Ismail, patuh sama guru, patuh sama orang tua, patuh sama manusia yang dia melakukan sosial kepada mereka semua, menjadi anak yang soleh. Tentu dengan cara diberikan pertama makanan yang halal, itu sangat penting. Lalu yang kedua, dimasukkan ke dalam
pendidikan yang baik, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang tidak asal-asalan, pendidikan yang termasuk aba-aba. Jangan sampai, saudara-saudara. Mari kita saling asa-asi terus memajukan pendidikan kita, terutama di Yayasan Takwa Cabang Bogor ini yang sudah luar biasa di sekolah kita, agar tetap terjaga, saudara-saudara. Kita ini sekarang, saudara-saudara, tidak diserang dengan senjata tajam, bedil meriam Belanda, tidak. Lihat Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pejuang muslimin yang dari negara sampai ke Mesir, beliau bisa mengalahkan. Dan ternyata para salibin, orang-orang kelompok Kristiani kalah dengan apa? Hanya dengan pedang. Maka dikatakan, hai Salahuddin Al-Ayyubi, di hadapan tubuhnya kami kalah dengan senjata-senjatamu, dengan pedang-pedangmu. Kau sekarang sudah meninggal dunia, ada di alam tanah tubuhmu. Tapi kami tidak menyerang dengan cara senjata-senjata, saudara-saudara. Tidak menyerang dengan cara lain-lain, dengan bentuk bedil dan sebagainya, tidak. Tapi kami akan menyerang kalian tentu dengan apa? Dengan senjata yang bernama apa namanya? Senjata pemikiran. Kalau ada orang berjilbab tapi tidak baik, mana yang lebih baik? Yang tidak berjilbab lebih baik. Kita pilih pemimpin orang Islam atau kita pilih pemimpin di luar Islam tapi jujur. Ini senjata baik, saudara. Apa namanya? Jadi bukan pakai senjata kita. Ini adalah di pasal 5 sebagai bentuk kita menang. Kita sekarang diserang sebenarnya melalui Facebook, saudara. Kita diserang melalui Twitter, diserang yang paling umum WhatsApp. Kita diserang dengan berbagai tayangan televisi yang tidak mendidik, YouTube yang tidak mendidik, saudara-saudara. Itu salah mendidik anak-anak kita, diserang semuanya, dirusak akhlak mereka habis-habisan, saudara-saudara. Dengan game online, dengan PlayStation, saudara, tonton mereka. Semuanya itu agar kita, saudara-saudara, sebagai umat Islam ingat, saudara-saudara, kembali kita. Sanggupkah kita menyelamatkan putra putri bangsa kita, anak kandung kita, saudara-saudara, seperti Nabi Allah Ibrahim yang telah berhasil mendidik putranya. Kita sekarang mengalami berbagai macam. Anak itu amanah, saudara-saudara, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, saudara-saudara, buat apa berjilbab panjang? Bapak sering sholat berjamaah tidak pernah apa. Berarti kedua orang tua bapak itu menuju surga, saudara-saudara. Tapi kalau anak tidak kita didik dengan baik, pendidikan yang baik, berakhlak, berkarakter, saudara-saudara, maka siap-siap hati kita, saudara-saudara, menuju ke neraka. Kita duluan yang akan dikirim. Nanti anak kalau dikirim ke neraka, dia akan protes kepada kedua orang tuanya, saudara-saudara.
anak-anaknya dan investasi kita di dunia untuk yang nanti. Bukan uang yang kita investasikan sebanyak-banyaknya, tapi investasikan anak kita, saudara-saudara, itu bekal kita. Mari selamatkan anak-anak kita, saudara, karena mereka sekali lagi aset kita, anak kita adalah investasi kita. Allah, maaf, Nabi jelaskan, idza mata insan in qata'a amalu illa min salas. Kalau nanti kita udah mati, saudara-saudara, kita berkorban, putus. Kita haji, putus. Semua yang kita kerjakan putus pada mati. Yang tidak putus hanya waladin sholihin, yang benar, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Demikian pembahasan kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, manfa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairul rahimin warzuqna fa innaka khairul raziqin wahdina ya Allah wa najina minal qawmi zalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilayha ma'ad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik wa min al-yaqini ma Allahumma mata'na kasma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al ta'ala 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana wa dinana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu ke Sapaha. Nah, ini contoh nih, dikerekam nih. Apa tanda? La
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah